dulu waktu saya nanam ganja susah, malahan nggak tenang, tidur pernah di semak-semak. Karena memang narkoba ini selain dia merusak diri, si pemakai juga bisa merusak lingkungan. Paling-paling kalau Jogja tuh kalau hasil sidaknya meniti, kabel panjang gitu itu ya. Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerjasama di tingkat nasional, regional maupun internasional, terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar-menukar informasi, dan operasi bersama. P4GN merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jangan cepat berpuas diri, jangan lengah, tetap waspada, dan terus tingkatkan prestasi yang telah dicapai. Prevalensi kita di tingkat dunia itu pada angka 5,4% di tahun 2019. Ya, itu hasilnya dari UNODC, United Nations Organization on Drug and Crime. Sementara di Indonesia pada tahun yang sama 2019 angkanya pada 1,8%. Artinya dari umur 16 sampai 64 tahun itu yang memakai narkoba pada angka tadi 1,8%. Ada penurunan dari 2011 sampai 2017 1,7 dan ada penaikan sedikit pada tahun 2019. Hilangnya salah satu jenis narkoba yang berasal dari Amerika Latin yaitu kokain menjadi salah satu driver mengapa terjadi penurunan prevalensi. Mengapa kok bisa hilang? Karena tentu saja kerja keras dari BNN, kemudian dengan aparat terkait lainnya yaitu Polri yang bisa menekan pada awal tahun 90-an itu yang sehingga relatif tidak ada lagi beredar kokain yang berasal dari Amerika Latin. P4GN itu diterjemahkan dengan cara-cara yang khusus di mana kita melakukan namanya soft approach, kemudian smart approach dan hard approach atau namanya soft power, hard power, and smart power. Untuk mendekati masyarakat itu tidak gampang ya, jadi kita harus banyak mengedepankan yang hal-hal humanis sehingga di sini kita memiliki dua kedeputian, yaitu kedeputian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang bertugas dengan cara-cara tadi soft approach atau soft power, memberdayagunakan kekuatan BNN bekerja sama dengan instansi terkait, kementerian kelembagaan, kemudian komponen masyarakat, perusahaan dan lain-lain, kemudian pemerintah daerah, semua stakeholder yang ada agar mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan berdasarkan gelap narkotika. Teknologi juga menjadi luar biasa.
para bandar juga menggunakan teknologi itu untuk bertransaksi dengan perbankannya. Nah, tidak mungkin membawa uang triliunan itu ditenteng, pakai perbankan. Oleh karena itu tentu saja kita bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, PPATK dan lain-lain untuk melacak. Jangan sampai bank itu menjadi sarana untuk melakukan transaksi narkotika. Dan mereka juga menggunakan internet untuk bertransaksi dengan dark web dan lain-lain. Nah, ini kita memiliki alat yang cukup, Pusdatin, untuk mampu melacak maupun intelijen kita melacak bandar-bandar tersebut. BNN dengan Kemendagri atau Kementerian Desa dan Desa Tertinggal ya, itu kita melakukan kerjasama agar terbentuk namanya Desa Bersinar, bersih dari narkoba. Ya. Karena mengapa kok kita harus bekerjasama dengan Kementerian terkait? Karena sebetulnya yang mengurus desa ini kan Kementerian Desa, ya kan, dan daerah tertinggal, serta dari Kemendagri. Ya, Desa Bersinar, bersih dari narkoba. Ada fokus perhatian khusus menyangkut permasalahan resiliensi ke daya cegah dan daya tangkal desa dari peredaran narkoba. Orang-orang atau kelompok milenial ini terpapar narkoba, berarti upaya pendekatannya juga pendekatan yang pola-pola anak milenial. Masyarakat supaya jangan menanam ganja lagi, karena kita mengadakan perubahan. Janganlah ambil jalan yang sesat. Kita berawal tentunya dari data hasil penelitian antara yang telah dilaksanakan antara BNN Republik Indonesia dengan lembaga penelitian LIPI tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa prevalensi atau kecenderungan penyalahgunaan narkoba khususnya di Provinsi Aceh ini persentasenya adalah 2,80%. Kalau kita hitung dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita menduduki ranking ke-6. Karena 2,80% ini jika dikonversi dengan jumlah penduduk Provinsi Aceh yang kurang lebih 5,3 juta, yaitu kurang lebih 83.000 penduduk Provinsi Aceh sudah terpapar menyalahgunakan narkoba. Nah, ini menjadi kekhawatiran kita. Ini data awal kita untuk melangkah apa upaya-upaya untuk mentreatment agar angka ini jangan naik. Ya, kalau bisa ya turun. Kalau lebih hebatnya lagi ya targetnya bisa zero kan gitu kan. Yang paling banyak penggunanya adalah usia remaja, dewasa dan usia-usia produktif. Kalau orang sekarang nyebutnya anak milenial. Nah, berarti kalau orang-orang atau kelompok milenial ini terpapar narkoba, berarti upaya pendekatannya juga pendekatan yang pola-pola anak milenial. Kan sekarang eranya era teknologi, media sosial, berarti anak-anak itu melihat informasi, mendapatkan informasi dengan gadget yang dia miliki, dengan melihat tokoh-tokoh yang dia anggap sebagai panutan. Ya, influencer itulah. Ya, kita ajak influencer yang ada di Aceh untuk bicara tentang bahaya narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 2009 mengamanatkan bahwa setiap pecandu itu dilindungi undang-undang, dalam tanda kutip dia dirawat kalau dia sadar untuk hadir di BNN untuk melakukan pengobatan ataupun rehab. Tapi kalau ketangkap ya proses hukum, maka kita bentuklah namanya IBM. IBM ini adalah mengkomunikasikan antara masyarakat yang
anggotanya mungkin ada yang kecanduan, ditangani, ditreatment oleh masyarakat itu sendiri yang sudah kita bentuk. Namanya intervensi berbasis masyarakat. Lah, IBM ini juga dibentuk oleh kita, ada konsultan kita ajari, kita berikan namanya soft skill. Tapi soft skill yang diberikan ini juga dilatar belakangi oleh ilmu yang mereka dapatkan, ada dokter puskesmas, kemudian tokoh-tokoh masyarakat di sana dilibatkan. Jadi mereka lebih gampang, nggak perlu harus datang ke BNN kalau mereka takut dan sebagainya. Sebenarnya kan nggak perlu takut, tapi masyarakat untuk menghilangkan itu yang kita sediakan di masyarakat itu sendiri. Melalui kerjasama dengan BNK Kota Banda Aceh, kita membuat sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian masyarakat juga kepada Satgas Narkoba. Juga di samping itu juga kita di Gampung Mulia sebagai Gampung Bersinar juga telah ditetapkan sebagai Gampung IBM, intervensi berbasis masyarakat. Dan ini sudah juga direkrut dari relawan-relawan pemuda sebanyak 10 orang sebagai agen pemulihan. Dan ini kami lihat sangat positif dikarenakan memang keterlibatan masyarakat dan pemuda itu sangatlah memegang peran penting dalam memberantas atau mensosialisasikan bagaimana bahaya-bahaya narkoba tersebut. Banyak kendala-kendala karena kan yang seperti ini sampaikan tadi menghadapi masyarakat sendiri, orang yang sudah kita kenal. Bahkan memang kadang-kadang teman-temannya ini juga sebagai korban. Ada yang sebelah ini adalah bahagian daripada ingin menangkap mereka, tapi dengan kesigapan dari Satgas atau relawan bisa menjelaskan. Kami sebagai pemerintahan Gampung Mulia memang berharap agar Gampung Mulia ini benar-benar bersih sesuai dengan program Gampung Bersinar, memang bersih daripada narkoba, karena memang narkoba ini selain dia merusak diri si pemakai juga bisa merusak lingkungan. Ini tatanan kehidupan dalam bermasyarakat akan rusak ketika seseorang itu menggunakan narkoba. Makanya kita berharap dengan kerjasama dengan BNN ini, kemudian kita ditetapkan Gampung Bersinar, Gampung Mulia benar-benar bersih daripada peredaran atau pengaruh-pengaruh dari narkoba. Nama saya Suhemi, saya warga Desa Blantingkem, Pemukiman Lamteba, Kecamatan Selimum, Aceh Besar. Gini, saya pertama dulu petani ganja, terus pembawa pengantar provinsi. Sekarang saya beralih ke petani yang baik seperti kunyit, pinang, kemiri, cabai. Alhamdulillah setahun ini saya nanam cabai hingga berhasil. Saya dulu pernah nanam, pernah beli motor, nggak beli apa-apa, pernah beli emas karena nggak tenang pikiran, tidur pun nggak tenang. Ya, sebelum bersini ini selama pulang habis dari jalan yang sesat, sekarang udah bertobat, alhamdulillah pikiran tenang, terus berperbahannya. Mudah-mudahan ada beli motor, ada beli binatang-binatang, ternak, buat kebun yang bagus. Beda yang dulu waktu saya nanam ganja susah, malahan nggak tenang, tidur pernah di semak-semak. Sekarang udah tidur di biarpun nggak mewah tapi tenang pikirannya. Kalau panen kunyit lebih 1 kilo sekarang 3.000. Dulu pernah harga kunyit 7.000 per kilo.
Ini pernah ada 10 ton. Untungnya 10 ton berarti 30 juta. Cuma kita cuma nggak apa kali merawatnya. Cuma udah nanam, udah selesai dia. Tumbuhnya mudah. Kita nggak udah gitu nanam udah selesai. Kalau prosesnya kunyit paling 3 bulan tengah 4 bulan lah. Nggak perlu dipupuk, memang murni dia asli kunyit. Harapan saya ini bagi saya yang sudah mengalami masyarakat supaya jangan menanam ganja lagi karena kita mengalihkan perubahan. Janganlah ambil jalan yang sesat. Jangan ambilkan contoh-contoh seperti saya dulu. Mudah-mudahan putra daerah dan pemuda-pemuda yang ada di Lam Toba janganlah menanam ganja lagi. Nanamlah seperti yang pinang atau kunyit dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sulaiman. Saya berdomisili di Lam Toba, tepatnya Desa Blangtingkem, Kecamatan Selimung, Kabupaten Aceh Besar. Jadi di awal kami melihat dan kami kadang-kadang sering juga keluar daerah mengingat image Lam Toba yang memang dianggap daerah hitam. Kami meyakinkan kepada orang luar yang bahwa Lam Toba ini tidak seperti orang luar kira. Jadi Lam Toba ini orangnya ramah-ramah dan kearifan lokal masih terjaga dengan bagus. Kami itu yang kepingin kami sebagai putra daerah tidak lagi mendengar hal-hal yang tidak bagus begitu. Itu pro kontra itu jelas ada, tapi alhamdulillah karena kita memang betul-betul kepingin merubah image Lam Toba ini. Jadi orang-orang luar dan alhamdulillah banyak investor yang sekarang bekerja di sini dan banyak membantu masyarakat di sini. Jadi di sini bukan hanya hal-hal yang tidak bagus, tapi ada potensi-potensi seperti pertanian yang memang lahannya untuk persawahan juga luas. Terus dari kebun ada yang menanam kunyit, ada yang menanam cabai, ada kemiri juga, pinang juga. Jadi kalau menurut saya ini yang perlu kita angkat. Jadi jangan hanya aja yang misalnya yang kita orang luar tahu yang ada cuma ganja, tapi dalam Toba ini ada community lain yang ada unggulannya di daerah-daerah lain gitu. Kita setiap mungkin 1 bulan 2 kali itu setelah itu ada operasi sidat. Rutan Bantul ini mendapat predikat bersinar dari BNN maupun dari kepolisian. Rumah Tanah Negara kelas 2B Bantul, salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tepatnya di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saat ini dihuni oleh 166 warga binaan yang terdiri dari 87 narapidana dan 73 tahanan. Bersih dari narkoba, sesuai juga dengan perintah
dari Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada bulan April kita sudah berani mendeklarasikan bahwa Rutan Bantul bebas dari narkoba atau Rutan Bantul bersinar, bersih dari narkoba. Kenapa kami berani mendeklarasikan Rutan Bantul bersih dari narkoba? Bahwa dengan jumlah penghuni sesuai dengan kapasitas yang ada, 160 kapasitas kami, dan paling lebih pun tidak terlalu jauh, antara 160 sampai 165. Jadi pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian sangat mungkin bisa dilakukan. Komitmen dari seluruh jajaran, petugas, juga warga binaan, bahwa narkoba adalah salah satu momok yang harus kita cegah, kita tangkal, tidak boleh ada di lingkungan Rutan Bantul. Petugas yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap peredaran gelap narkotika, maka ancamannya adalah pecat. Perkenalkan, nama saya Heru Jatmiko, lahir di Jogja, Bantul, tepatnya 24 Maret 1983. Kurang lebih saya menjalani hukuman ini sudah sekitar 1 tahun 1 bulan. Dengan vonis 6 tahun, dan insya Allah saya karena PB bisa keluar lebih cepat, karena kita di sini haknya semua sama. Kita mendapatkan CB, PB, dan sebagainya itu sama, asal tidak ada pelanggaran hukum. Pelayanannya sangat bagus kalau untuk saya sendiri pribadi. Yang pertama untuk mengenai kesehatan itu sudah terjamin. Jadi setiap wisma itu kalau ada satu kamar atau kamar lain itu merasa sedikit keluhan pusing atau sakit, itu bisa langsung kontak ke petugas. Petugas selalu menginformasikan ke bagian klinik dan terus ditangani tindak lanjutkan. Pungli dan sebagainya itu semua di sini nggak ada. Jadi pelayanan, mulai dari pelayanan, makan dan sebagainya itu gratis. Tidak ada pengeluaran biaya sama sekali. Nah, seperti itu. Dan juga kita setiap mungkin 1 bulan 2 kali itu setelah itu ada OP, operasi sidat. Jadi sidat itu nanti melibatkan dari BKK, terus dari Polri, dari Kesatuan TNI pun ada. Jadi kita insya Allah bersih dari obat dan senjata tajam dan HP pula. Yang lebih mengesan karena di sini kan banyak keluar masuk, jadi kita lebih mengesankan banyak yang pergi pulang, entah pulang atau di layar dipindah itu, tapi kita yang sangat bangga di sini antusias untuk ikut kegiatan seperti mengaji, pengen tahu Al-Quran itu sangat tinggi. Jadi setidaknya sudah kita tanamkan dari awal untuk saya pribadi untuk mengajarkan mereka untuk baca tulis Iqra. Suka duganya ya, kadang kalau yang masih baru kan kita harus emang intens lebih memperhatikan, beda dengan yang udah jalan. Jadi yang baru itu kita tanamkan dari CPS-nya dulu, dari mengenal huruf hijaiyah itu yang agak susah, makhorijul hurufnya, tempat keluarnya bunyi hijaiyahnya, itu yang ke jilid 1. Tapi nanti insya Allah sambil jalannya udah semua teratasi, nggak ada yang nggak bisa. Kami mencanangkan pada tanggal 9 Maret kemarin di launching di Lapas Narkotika, mencanangkan seluruh UPT yang ada di Yogyakarta agar bisa ikut bersinar gitu ya, bersih dari narkoba. Dengan apa? Dengan langkah-langkah yang kita rutinkan untuk sidak internal maupun dari kantor wilayah yang kita jadwalkan secara rutin ya. Jadi dengan cara itu kita memastikan benar bahwa memang ternyata Yogyakarta bisa bersinar gitu ya. Nah, salah satunya yang direspon baik adalah Rutan Bantul. Kebetulan Rutan Bantul dari BNNK-nya juga merespon yang sangat positif. Mereka mengadakan sidak gabungan bersama dan puas dengan kondisi yang ada di Rutan Bantul dan benar-benar zero narkoba, sehingga BNK juga menerbitkan satu pernyataan bahwa memang Rutan Bantul adalah rutan yang bersinar.
Kami juga melakukan beberapa kali sidak-sidak gabungan ya untuk memastikan kembali bahwa memang kami zero dari narkoba. Handphone hampir nyaris tidak ditemukan juga gitu ya. Paling-paling kalau Jogja tuh kalau hasil sidaknya peniti, kabel panjang gitu, itu yang merupakan hasil dari kerja keras teman-teman sekalian dalam menjaga kondusivitas keamanan dan gangguan keamanan di Yogyakarta. Rutan Bantul ini mendapat predikat bersinar dari BNN maupun dari kepolisian bahwa ini adalah prestasi yang sangat luar biasa dan ini harus kita tularkan kepada satker-satker khususnya di Jogja dan untuk Indonesia pada umumnya. Ini jadi barometer. Kemarin sudah menjadi perhatian dari Kepala BNN bahwa dengan model metode ini bisa kita terapkan. Kalau kita bisa bekerja sama, dan ini harapan kami terhadap warga binaan, ayo kita putus rantai peredaran narkoba. Proses pembinaan di rutan ini juga sangat baik dan ujungnya adalah bahwa mereka bisa segera bebas, kembali ke keluarganya, bersosialisasi dengan masyarakatnya, dan hidup lebih bahagia dan sejahtera.